Selamat siang, saya dari kelompok kelas 3E 30 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Hesti Putri, Andrea Ropes, Anggita Nanda Rintika, Muhammad Arya Faturrahman, dan saya sendiri Raya Indah Simbolon. Nah, saya akan menjelaskan tata cara membuat NPWP secara online. Nah, pertama-tama yaitu ada di sini definisi NPWP. Nah, NPWP itu kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP, nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apa sih nomor pokok wajib pajak itu? Nah, nomor pokok wajib pajak itu serangkaian nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau baik perorangan maupun badan untuk identifikasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, yaitu pajak penghasilan dan PPN. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Nah, apa sih fungsi dan manfaat NPWP? Nah, jadi di sini ada dua fungsi dan manfaat kita memiliki NPWP. Yang pertama yaitu persyaratan administrasi. Nah, jika kita memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan untuk mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Yang kedua, mempermudah urusan perpajakan. Nah, ini manfaat ini dari NPWP ini berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Selanjutnya ada jenis-jenis NPWP. Ada dua jenis NPWP. Yang pertama NPWP pribadi, yang kedua NPWP badan. Nah, kalau NPWP pribadi ini kepemilikannya individu atau perorangan. Nah, syaratnya yaitu yang telah memiliki pendapatan. Nah, supaya terdaftar dalam NPWP pribadi ini ya harus mempunyai penghasilan dari usaha, pekerjaan, dan pekerjaan bebas. Nah, kalau yang NPWP badan ini kepemilikannya badan usaha atau perusahaan, nah, yang telah mendapatkan pendapatan atas hasil keuntungannya. Jadi di sini ada 3 jenis syarat untuk membuat NPWP. Nah, syarat yang pertama itu untuk mengajukan NPWP itu bagi wajib pajak individu yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ada 2 syaratnya. Yang pertama yaitu fotokopi KTP untuk dia warga negara Indonesia. Yang kedua ada fotokopi paspor, kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Nah, atau dia kartu izin tinggal tetap kalau dia seorang warga negara asing. Nah, di sini yang kedua syarat untuk mengajukan NPWP pribadi bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan atas usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ada 4 syaratnya. Yang pertama ada fotokopi KTP, yang kedua ada fotokopi paspor, kitab, KITAS, WNA, yang ketiga ada fotokopi surat izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, dan yang terakhir yaitu surat pernyataan bermeterai berisi wajib pajak benar-benar memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Nah, yang terakhir yaitu syarat wajib pajak individu bagi wanita kawin dengan hak dan kewajiban pajak terpisah. Ada 6 syaratnya. Yang pertama fotokopi KTP tentu saja untuk WNI. Yang kedua ada fotokopi paspor, kitab, KITAS atau untuk KITAS ini untuk warga negara asing. Yang ketiga ada fotokopi NPWP suami. Yang keempat fotokopi kartu keluarga. Yang kelima fotokopi surat perpajakan luar negeri suami WNA. Yang keenam fotokopi surat pernyataan pengajuan NPWP terpisah dari suami. Selanjutnya ada 2 syarat pembuatan NPWP. Nah, yang pertama itu untuk NPWP badan dengan status wajib pajak sebagai pembayar pajak atas bidang usaha berprofit. Nah, ada 3 caranya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama yaitu fotokopi dokumen pendirian usaha, yang kedua fotokopi nomor pajak wajib pajak salah satu anggota, yang ketiga fotokopi surat izin usaha yang diterbitkan lembaga berwenang. Nah, yang selanjutnya ada syarat untuk pembuatan NPWP badan yang
organisasi non-profit. Ada 2 syaratnya. Yang pertama, fotokopi KTP salah satu anggota, dan yang kedua, pernyataan surat domisili dari RT atau RW setempat. Demikian cara membuat NPWP online. Tahapan langkah pembuatan NPWP atau daftar NPWP online. Pertama, buat akun di e-registrasi DJP. Masuk ke laman DJP di irekpajak.go.id atau daftar untuk melakukan pembuatan akun pendaftaran NPWP baru. Masukkan alamat email sobat klik pajak dan ketikkan kode CAPTCHA pada kolom yang tersedia. Lalu klik daftar. Langkah kedua, akun pendaftaran IREK berhasil. Setelah pendaftaran akun di IREK berhasil, klik pajak akan mendapatkan notifikasi pada laman pembuatan akun tersebut. Keterangan yang tertera adalah sobat klik pajak berhasil menyelesaikan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem DJP. Langkah ketiga, aktivasi IREK. Setelah berhasil melakukan pendaftaran akun di sistem DJP berhasil, DJP akan mengirimkan tautan ke email yang sobat klik pajak digunakan untuk mendaftar tersebut. Selanjutnya, digunakan sebagai aktivasi akun. Langkah berikutnya adalah melakukan aktivasi akun dari pendaftaran e-registration tersebut dengan cara pertama, cek kotak masuk email yang digunakan untuk mendaftar. Kedua, klik tautan link yang dikirim DJP. Langkah keempat adalah isi formulir pendaftaran. Setelah mengklik tautan aktivasi, akan diarahkan ke laman IREK pajak pada langkah kedua. Pada laman ini, isi data sesuai petunjuk kolom yang ada, mulai dari jenis WP, pilih WP badan, kemudian isikan nama sesuai KTP, alamat email, dan membuat kata sandi. Isi nomor ponsel dan mengisi jawaban dari kolom pertanyaan yang diajukan. Lalu, masukkan kode CAPTCHA dan klik daftar. Langkah kelima, konfirmasi dan notifikasi. Setelah mengklik daftar pada langkah kedua itu, sobat klik pajak akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran akun berhasil. Selanjutnya, juga akan ada pemberitahuan bahwa pendaftaran NPWP berhasil sesuai syarat. Pendaftaran NPWP badan yang benar. Langkah ke-6, aktivasi akun. Setelah langkah kedua selesai, selanjutnya cek inbox email sobat klik pajak yang dikirimkan DJP. Kemudian klik tautan atau link aktivasi. Langkah ke-7, memulai pendaftaran NPWP online sesuai syarat NPWP badan. Setelah sobat klik pajak membuka tautan atau tautan aktivasi akun yang dikirimkan DJP ke alamat email yang terdaftar, sobat klik pajak akan diarahkan pada halaman IREK DJP. Selanjutnya, login ke irek.pajak.id atau login. Masukkan alamat email dan kata sandi yang dibuat pada saat daftar IREK sebelumnya. Masukkan kode CAPTCHA pada kolom yang tertera. Langkah terakhir, klik masuk. Langkah ke-8 yaitu isi formulir pendaftaran. Pada langkah ini, isi kolom sesuai petunjuk yang mana terdapat 10 formulir pendaftaran. Wajib sobat klik pajak isi. Formulir ke-1, kategori wajib pajak. Pada formulir ini ada pilihan kategori yaitu badan. Di dalam formulir ini juga terdapat kolom NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Pastikan sobat pajak mengisi dengan benar. Jika tidak, maka sistem akan melarang sobat klik pajak untuk mengisi formulir selanjutnya. Yang ke-B, formulir kedua, identitas diri. Formulir ini berisi data identitas diri. Ingat, sobat klik pajak perlu mengisinya sesuai KTP. Pastikan juga nomor telepon yang dicantumkan adalah nomor yang dapat dihubungi. Yang ke-C, formulir ketiga, sumber penghasilan utama. Jika Anda berhasil mengisi formulir kedua,
Sobat Klik Pajak akan diarahkan untuk mengisi sumber penghasilan utama. D. Formulir keempat, alamat KTP, domisili, dan alamat usaha. Cantumkan alamat sesuai KTP, domisili, serta alamat usaha atau perusahaan didirikan. E. Formulir kelima, info tambahan. Info formulir tambahan. F. Formulir ke-6, formulir persyaratan. Lampirkan semua dokumen atau file persyaratan yang diperlukan. G. Formulir ke-7, formulir pernyataan. Di sini Sobat Klik Pajak wajib mencentang kotak benar untuk menyetujui syarat dan ketentuan. Sobat Klik Pajak juga diwajibkan mengisi kotak sebagai pernyataan kelengkapan data isian pada setiap formulir, kemudian klik simpan. Langkah ke-10, cetak formulir. Setelah berhasil mengisi formulir, WP akan mendapatkan surat yang tercatat sementara. Silakan cetak formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara. Bubuhi dengan tanda tangan, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah disiapkan. Langkah ke-11, kirimkan formulir registrasi wajib pajak. Pindai semua dokumen, syarat, dan formulir permohonan pembuatan NPWP badan. Lalu unggah dalam bentuk digital atau soft file melalui aplikasi e-registration di portal https://ereg.pajak.go.id. Setelah Sobat Klik Pajak mengisi semua formulir secara lengkap, maka akan muncul status pendaftaran di dashboard situs e-reg pajak. Di sana Sobat Klik Pajak harus menekan tombol kirim token dan harus mengisi captcha, lalu klik submit. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan token ke email Sobat Klik Pajak. Biasanya proses respon berlangsung selama 1 menit. Jika tidak ada respon yang direspon oleh sistem, Sobat Klik Pajak bisa mengklik tombol token lagi. Setelah mendapatkan token, Sobat Klik Pajak dapat menyalin token tersebut dan masuk kembali ke menu dashboard. Lalu klik kirim dan paste kode token tersebut di kolom token. Selanjutnya, klik kirim permintaan. Setelah selesai isi formulir, klik tombol token atau kode rahasia yang ada di dashboard. Kemudian cek email Sobat Klik Pajak. Bila setelah 1 menit token belum juga dikirim, silakan klik tombol token lagi. Alternatif lain atau jika jaringan internet sedang tidak mendukung, berkas dapat diserahkan langsung ke KPP atau dikirimkan melalui pos. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah mengirim dokumen secara elektronik. Setelah berhasil mengisi formulir WP, akan mendapat surat-surat yang tercatat sementara. 8. Cek status. Setelah mengirimkan atau mengupload dokumen untuk syarat pembuatan NPWP badan usaha atau pribadi, WP bisa mengecek status pendaftaran NPWP melalui email atau di halaman histori pendaftaran dalam aplikasi e-registration. Sobat Klik Pajak bisa menunggu beberapa jam untuk menunggu persetujuan. Jika tidak, ditolak. Biasanya ada keterangan bagian apa yang kurang dari berkas yang harus dilengkapi. Jika diterima atau disetujui, Sobat Klik Pajak juga mendapat pemberitahuan bahwa permintaan diterima. Jika ditolak, tandanya WP harus memperbaiki data yang dianggap kurang lengkap. Setelah diterima, Sobat Klik Pajak akan mendapatkan kartu NPWP. Biasanya kartu NPWP waktu pengiriman berlangsung selama 3 hari kerja dan paling lama 2 minggu terhitung dari hari kerja. Biasanya kartu NPWP akan dikirimkan melalui layanan pos.